Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi. Saya dari mahasiswa Akper Sodakarijaya. Di sini saya akan menjelaskan peran perawat dalam agama. Keperawatan dalam Islam adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan merawat pasien, individu, keluarga, dan masyarakat sebagai manifestasikan cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Keperawatan sebagai profesi bukan hal baru bagi Islam. Pada kenyataan itu ada atributif untuk simpati dan tanggung jawab terhadap yang bersangkutan membutuhkan usaha. Ini telah dimulai selama pengembangan Islam sebagai agama, budaya, dan peradaban. Pada dasarnya manusia tersusun dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani adalah bentuk fisik atau lahiriah manusia yang disebut dengan raga, sedangkan rohani adalah hakikat dan substansi manusia yang sering disebut jiwa atau ruh, soleh dan musbikin. Kedua-duanya harus sehat, karena apabila manusia sedang sakit akan sangat berpengaruh pada kehidupannya. Selain dia merasakan sakit, juga membuat manusia tidak produktif lagi dan merasa kurang percaya diri. Orang sakit dengan kondisi seperti itu sangat memerlukan bantuan yang tidak hanya bantuan fisik saja, tetapi juga bantuan non-fisik yang berupa bantuan spiritual atau bimbingan keagamaan. Asuhan keperawatan Islam. Allah berfirman, "Dan orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya." Surah At-Taubah ayat 71. Dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Surah Al-Maidah ayat 2. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu bisa berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Surat Al-Isra ayat 7. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya. Surah Al-Qasas ayat 77. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Surah Al-Imran ayat 159. Barang siapa yang berkeinginan untuk diselamatkan oleh Allah dari bencana pada hari kiamat, maka bantulah orang yang dalam kesulitan atau hindarkan kesulitannya. Hadis riwayat Muslim. Tiada beriman seorang dari kamu sehingga dia menyukai bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Hadis riwayat Ahmad.
Ayat-ayat dan hadis di atas mendasari dari pelaksanaan asuhan keperawatan Islam yang diberikan oleh seorang perawat muslim, ditambah dengan riwayat-riwayat wanita-wanita di zaman Rasulullah dalam melakukan keperawatan, maka itulah yang sebenarnya konsep karing dalam keperawatan Islam, bukan hanya asuhan kemanusiaan dengan lemah lembut berdasarkan standar dan etika profesi, tetapi caring yang didasari keimanan pada Allah dengan menjalankan perintahnya melalui ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan akhir mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asuhan keperawatan Islam yang dikembangkan oleh kelompok kerja keperawatan Islam adalah pada tataran nilai-nilai yang insya Allah akan dapat menjadi acuan pelaksanaan atau implementasi asuhan keperawatan. Pada tatanan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan Islam dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari masukan, proses, dan keluaran yang seluruhnya dapat digali dari nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dalam asuhan keperawatan, masukan adalah segala sumber-sumber yang mendukung terjadinya proses asuhan keperawatan Islam. 1. Al-Quran dan hadis sebagai keyakinan manusia yang beriman. Kedua, manusia dalam paradigma keperawatan dijelaskan sebagai hamba dan sebagai khalifah, sebagai memimpin dan mengatur bumi, memakmurkan bumi, menyebarkan keadilan dan kemaslahatan. Kalian sebagai makhluk yang berpotensi secara aktif, manusia juga sebagai makhluk yang mempunyai fitrah. Apakah sebagai perawat atau pun klien, sebagaimana Allah berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Ar-Rum ayat 30. 2. Lingkungan eksternal dan internal serta lingkungan spiritual, tatanan, pelayanan kesehatan juga termasuk lingkungan yang harus disiapkan untuk pelaksanaan asuhan keperawatan Islam. Yang ketiga ada profesi keperawatan yang merupakan manifestasi dari ibadah dan media dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Proses pelaksanaan asuhan keperawatan Islam. Yang pertama ada ihsan dalam beribadah. Bagi perawat muslim, pemahaman dan pengamalan terhadap rukun iman dan Islam berjumlah cukup dikategorikan dalam insan yang sempurna dalam pengamalan agamanya. Jika belum menerapkan rukun iman dan Islam tersebut disadari oleh perbuatan yang ihsan. Jika rukun iman kita ibaratkan sebagai pondasi dan rukun Islam sebagai bangunan, maka ihsanul amal merupakan atapnya. Dalam sebuah bangunan yang
yang utuh. Atap berfungsi sebagai perlindung bangunan dari panas dan hujan yang menjaga agar bangunan tersebut tetap lestari tak retak dan berlumut karena panas dan hujan. Konsekuensi ihsan adalah bahwa perbuatan baik yang berkualitas akan melahirkan dampak berupa keuntungan kepada siapa saja yang melakukannya, termasuk bagi perawat dalam melakukan asuhan keperawatan, dan bukan keuntungan yang bersifat segera, tetapi ada landasan spiritual. Tuntunan ihsan dalam Al-Quran sebagai berikut. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentunya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang beramal bekerja dengan ihsan. Surah Al-Kahfi ayat 30. Dan jika kamu semua menginginkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kebahagiaan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa saja di antara kamu yang berbuat ihsan pahala yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 29. Tidak ada balasan bagi ihsan kecuali ihsan juga. Surat Ar-Rahman ayat 60. Ketika Jibril menyamar sebagai manusia, wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang ihsan. Jawab Rasulullah, mengabdilah kamu kepada Allah seakan kamu terlihat Dia. Jika kamu tidak melihat Dia, sesungguhnya Dia melihat kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dampak perbuatan ihsan dalam asuhan keperawatan akan melahirkan, yang pertama, niat yang ikhlas, bahwa segala sesuatu diniatkan hanyalah kepada Allah semata, sehingga dengan keikhlasan yang bersih hanya kepada Allah akan memberikan benteng bagi pekerjaan kita agar tetap konsisten dalam garis-garis yang ditetapkan agama dan profesi. Yang kedua, pekerjaan yang rapi senantiasa berorientasi kepada kualitas yang tinggi karena merasakan segala sesuatu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tiga ada penyesalan hasil yang baik, artinya setelah berbuat maksimal atas segala aktivitas, maka secara sunatullah melahirkan pekerjaan yang baik atau memiliki kualitas yang tinggi, sehingga ihsan dalam melaksanakan asuhan keperawatan adalah menentukan mutu pelayanan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.